Halo Sobat IMI TV, kalian pasti udah nungguin informasi terbaru dari dunia otomotif tanah air kan? Gak salah deh kalau nonton video ini, karena bakal ada informasi yang keren abis dan bikin kita bangga. Kita langsung mulai dari kejuaraan dunia motocross atau yang kita kenal dengan nama MXGP. Untuk ketiga kalinya, selama 3 tahun Indonesia akan menjadi tuan rumah balap motor tanah air ini untuk musim 2024. Kepastian ini bahkan disampaikan langsung oleh Zulkifli Mansyah yang menjabat sebagai Chairman of MXGP Indonesia 2024 dalam acara media gathering pada 28 Februari 2024 di Jakarta. Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi akan menggelar 2 seri, yaitu seri ke-11 MXGP Samota Sumbawa pada 30 Juni 2024 dan seri ke-12 MXGP Lombok pada 7 Juli 2024. MXGP Indonesia 2024 juga memiliki tema baru, yaitu Beyond the Limit, yang mana penonton tidak hanya sebatas menonton balap motor saja, tapi juga dapat menjelajahi lebih jauh keindahan dan potensi wisata di Lombok dan Sumbawa. Jadi apa yang ada di Bali biasanya ada di Lombok, tapi apa yang ada di Lombok belum tentu ada di Bali. Nah, jadi ada Gili Trawangan, ada Gili Air, Gili Meno, bahkan ada Gunung Rinjani, salah satu gunung terindah di dunia itu ada di Lombok. Nah kalau di Sumbawa itu medannya agak beda. Kalau Sumbawa itu seperti Labuan Bajo sebenarnya. Karena dulu Labuan Bajo itu masuk dalam area Nusa Tenggara Barat sebenarnya. Di Kerajaan Bima. Bahkan di sana itu ada Pulau Moyo. Pulau Moyo ini satu destinasi para wisata yang tadi disebutkan, ada Mata Jitu itu air terjun purba sebenarnya. Ada juga Satonda. Bahkan ada juga Pulau Ular kalau dekat Komodo. Yang terkenal dengan dragonnya itu sebenarnya di Bima itu ada pulau ularnya yang isinya ular semua. Tapi ularnya pun bentuknya unik-unik. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru yang tidak tereksplor dalam. Tapi mudah-mudahan dengan ada global event itu kan orang tidak semata datang untuk melihat balapan saja. Tapi ini opportunity atau kesempatan bagi Pak Ibu Bupati dan kawan-kawan untuk menghidangkan daerahnya dengan lebih seksi pada global audience. Kalau begini sih menarik banget buat pencinta motocross, bisa nonton jagoannya dan liburan secara bersamaan. Untuk tiketnya, kalian jangan takut mahal guys, karena MXGP Indonesia juga sudah bekerjasama dengan Nuwon Digital Indonesia melalui tiketing platformnya tiketapasaja.com. Ada harga early bird untuk yang membeli selama bulan Maret ini loh. Alhamdulillah Nuwon Digital Indonesia ini bagian dari Telkom Group. Jadi kita punya satu produk namanya tiketapasaja.com. Nanti tiket MXGP akan dijual online melalui portal kita. 1 Maret kita akan mulai berjualan. Nanti di sana ada banyak penawaran tiket, termasuk juga ada paket wisatanya loh. Persiapan yang sudah dilakukan emang gak main-main guys. Untuk mempromosikan event ini, MXGP Indonesia menggandeng selebriti dan influencer Baim Wong untuk mempromosikan MXGP Sumbawa dan Lombok. Jadi saya di sini itu ikut mendukung, dan yang kali ini tuh sangat spesial. Di Asia cuman Indonesia saja. Jadi ada 19 negara untuk MXGP ya. Jadi Indonesia malah dapat 2 jatah, yang lainnya 1. Jadi buat saya itu privilege banget gimana caranya kita melihatkan Indonesia ya di mata dunia. Apalagi yang dipilih itu adalah Sumbawa sama Lombok. Saya di sini mendukung, insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar dan ya Indonesia menggema di dunia. Amin. Ikatan Motor Indonesia sebagai regulator melihat kesempatan ini bukan hanya dapat meningkatkan potensi wisata saja, tapi juga dapat meningkatkan potensi para crosser Indonesia untuk melakukan unjuk gigi guys. Ketum berpesan ya bisa lebih baik dari tahun-tahun lalu lagi, lebih besar dan lebih membawa nama Indonesia ke luar negeri, lebih bergaung lagi, karena mungkin tahun-tahun ini juga akan ada beberapa kejuaraan dunia yang lagi kita bicarakan dengan promotor di luar negeri. Mudah-mudahan akan ada 1 atau 2 kejuaraan dunia lagi, tapi belum bisa saya sebutkan di sini. Tapi intinya adalah MXGP bisa membawa nama Indonesia lebih ke kancah internasional lagi. Jadi kalau dilihat dari IMI itu kejuaraan dunia ini bagus untuk
memicu atlet-atlet kita. Sebenarnya kita banyak atlet-atlet yang berbakat. Jadi atlet-atlet muda ini bisa melihat, dan kalau bisa kita lagi usahakan untuk dapat wild card nantinya, biar bisa ikut di MXGP. So guys, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan aksi crosser kelas dunia di Lombok dan Sumbawa, dibalut keindahan alam yang bakal bikin kalian melampaui batas imajinasi. Selanjutnya ada IMI update dari Arena Indonesia Drift Series nih guys. Pada hari Sabtu 2 Maret 2024 adalah round ketiga untuk kelas Women Drift Challenge Amatur, Women Drift Challenge Pro Amatur, dan Pro 2. Berlangsung di sirkuit J99 Max Drift, menyajikan banyak drama loh, dari turunnya hujan sampai persaingan ketat yang menegangkan. Untuk round 3 dan round 4 besok ini yang menurut gue yang paling spesial karena ini pertama kalinya IDS kita bikin yang light series, jadi maksudnya itu nggak ada kelas Pro 1-nya. Karena kelas Pro 1 kita siapkan buat di D1GP nanti di bulan Juli. Jadi di sini semua kelas ikut, hanya Pro 1 yang nggak ikut. Dan jadi ini pertama kali dan gue lihat tadi untuk kelas Pro 2 itu fightingnya sangat gila-gilaan. Dan mungkin nggak ada Pro 1, tapi gue nggak nyangka ternyata Pro 2 battle-nya bisa segila itu juga. Keunikan dari Indonesia Drift Series sebenarnya ada kelas yang diisi para perempuan. Dibanding tahun lalu, kali ini cukup banyak wajah-wajah baru yang cukup menyegarkan mata kalau ditonton langsung ke sirkuit. Gak cuma model cantik aja, mereka juga jago-jago. Sampai-sampai juara di setiap roundnya bisa berbeda-beda. Oke, untuk WDC kita mengadakan ada 2 kelas, WDC Amateur dan Pro Amateur. Untuk di Amateur, sebenarnya pesertanya sama seperti di round sebelumnya dan bahkan ada beberapa peserta yang mungkin nggak ikut juga. Dan cuman untuk di round ini pemenangnya tuh beda-beda lagi dari round sebelumnya. Jadi menurut gue di WDC itu, khususnya di Amateur, itu skillnya bisa dibilang cukup merata. Jadi pemenangnya setiap round tuh pasti beda-beda dan ini akan seru sekali buat pengejaran poin untuk WDC Amateur 2024. Dan juga selain WDC AM, kita mengadakan WDC Pro AM, dan WDC Pro AM ini ada beberapa peserta baru juga yang mengikuti. Jadi senang banget, nyata dari antusias para perempuan di Indonesia itu sangat tinggi sekali untuk drifting, dan semoga kedepannya semakin banyak perempuan yang mengikuti drifting di IDS. Oke, kita lanjut ke race-nya guys. Di kelas WDC Amatur, finalnya mempertemukan antara Kezia dengan Dilet. Di kelas ini, para drifter harus membuat angle berbentuk donat dengan roda belakang yang menyentuh outer point, tetapi kedua drifter ini memberikan kejutan dengan menambah angle tambahan berupa angka 8. Akhirnya Kezia keluar sebagai pemenang, ditemani Dilet di podium kedua, Nigel di podium ketiga, dan Cindy Yuvia atau Yupi di podium keempat. Rasanya sih relief banget sih akhirnya gitu rasanya, karena aku sangat work hard banget untuk menang. Harus fokus terus sama konsistennya, sama mentalnya harus beraniin gitu. Harapannya sih aku masuk tim dan lanjutin ke pro class, hopefully ya. Berlanjut ke kelas WDC Pro Amatur, finalnya mempertemukan antara Anindita Hidayat dengan Revi Pamela. Sayang banget, keduanya tampil kurang maksimal di babak final. Tapi Anindita Hidayat masih mendapat nilai lebih tinggi dari para judges dan keluar sebagai pemenang. Pamels yang mencatat top qualifier harus puas di podium kedua, disusul Anissa Rahim di podium ketiga, dan Putri Danizar di podium keempat. Terakhir adalah kelas Pro 2. Seperti yang dibilang Denny Verdito, kelas Pro 2 juga ternyata melebihi ekspektasi dalam persaingannya.
Gak cuma itu, dramanya juga banyak guys, seperti mobil bersenggolan sampai menabrak dinding pembatas. Di babak final kelas Pro 2 mempertemukan antara Fabio Lucky dengan juara round 2 Ronald Reagan. Nempel mungkin kata yang bisa menggambarkan babak final ini guys. Di run pertama, Lucky sebagai lead, sementara Reagan sebagai chase. Ada momen yang membuat Lucky unggul di run pertama saat bumper belakang sangat dekat dengan dinding. Begitu juga di run kedua, Lucky yang berganti sebagai chase berhasil menempel jarak mobil. Dan akhirnya, Fabio Lucky keluar sebagai pemenang. Ronald Reagan harus rela di podium kedua, ditemani Adrian GP di podium ketiga, dan Andrea Fabrian di podium keempat. Rasanya luar biasa bahagia, akhirnya kesampaian juga bisa juara apalagi di DS ya. Karena kemarin di Kemayoran itu juara 2 lawan Koregan juga. Yang pertama sih konsisten ya, pastinya disertai doa dan support dari orang tua. Selebihnya kita pasrah aja. Targetnya sih tahun depan ya kalau diizinkan naik Pro 1 kita naik Pro 1, tapi kalau enggak ya kita terus berjuang sampai puncak tertingginya lah, insya Allah. Kedua dan juga yang ketiga. Dari sirkuit drift, kita pindah ke sirkuit internasional Sentul guys. Di sini tanggal 3 Maret, kejuaraan Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM 2024 resmi memulai round 1. Opening ceremony ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, dengan melakukan simbolis melepas balon. ISOM Round 1 kali ini menghadirkan banyak kelas. Di antaranya adalah kelas Classic Car, Mercedes One Max Race, BMW CCI Motorsport, Indonesia Retro Race, Euro Touring Car Championship, Honda City Hatchback Brio Speed Challenge, Kejuaraan Nasional Indonesia Touring Car Race 1500, 1200, 3600 Max, Kejuaraan Nasional Touring Car Race, E-Shark Dapur Coklat Touring, dan Supercar Touring. Buat yang belum tahu guys, terdapat sejumlah nama familiar di dunia influencer otomotif, di antaranya seperti Raden Rauf dan Fitra Eri. Keduanya turun di kelas yang berbeda. Raden Rauf terdaftar di kelas BMW CCI Motorsport dan Euro Touring Car Championship. Kerennya lagi nih ya, influencer dan juga selegram ini sukses menjadi juara di dua kelas tersebut. Hari ini saya ikut di dua kelas. Yang pertama BMW CCI Motorsport, itu juga di situ ada dua kelas, BMW Turbo, terus BMW 3000 Group F. Terus kelas yang satu lagi European Touring Car Championship di kelas 3000 Master. Nah, mobil yang saya pakai mobil balapnya adalah BMW F30 gitu dengan mesin N20. Alhamdulillah hari ini dapat hasil maksimal dari mulai kemarin pole position dua-duanya, terus hari ini P1 overall dua-duanya. Alhamdulillah. Strateginya adalah yang pertama beli mobil balap harus izin istri dulu.
Itu yang pertama. Yang kedua, pas titip pole, pokoknya pas titip pole biar nanti dapat grid terdepan. Kalau udah dapat grid terdepan, tinggal maintain aja gitu. Satu lagi, kalian juga pasti sudah kenal dengan influencer sekaligus jurnalis otomotif yang satu ini. Fitra Eri ikut di kelas Honda City Hatchback Speed Challenge dan Indonesia Touring Car Race 1500. Penampilan Fitra Eri di kedua kelas ini sebenarnya sudah oke, tapi hasilnya beda tipis. Di kelas Honda City Hatchback Speed Challenge, Fitra Eri finish di posisi kedua, sementara di ITCR 1500 berhasil finish di posisi ke-1. Hari ini ikut dua kelas, yang pertama Honda City Hatchback Speed Challenge, dan yang kedua kejuaraan nasional ITCR 1500. Dua-duanya pakai mobil ini, Honda City Hatchback dari Honda Bandung Center. Kalau untuk yang Honda City Hatchback Speed Challenge, kemarin itu ada trouble pada saat kualifikasi. Jadi di tengah-tengah hot lap, tiba-tiba suspensinya patah, dan akhirnya dengan kondisi pengendalian mobil sudah nggak karuan, berusaha masuk finish dan masih bisa posisi kelima startnya. Jadi saya start nggak paling depan, tapi kelima. Nah tadi ngejar keempat, ketiga, kedua. Nah begitu mau nyusul ke satu, Afan Abdullah. Afan ini bagus sekali defensifnya, dan kita tadi fight-nya tuh clean. Tapi memang saya tidak mau mengambil resiko terlalu besar, karena persis abis Honda City Hatchback Speed Challenge finish, itu langsung ke Kejurnas ITCR. Jadi kalau ada apa-apa sama mobil, nggak ada waktu perbaikan. Jadi tadi saya playing safe dan nggak apa-apa, juara 2, karena balapan masih ada 5 seri lagi. Nah untuk yang Kejurnas ITCR 1500, alhamdulillah start posisi 1 dan bisa memimpin balapan sampai finish.